Bapak Ibu, Shalom, selamat malam di akhir pekan di tanggal 16 Mei. Kita ketemu lagi dalam sabda dan doa secara khusus bagi Jemaat GPB Shalom Denpasar. Dan malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai 10. Firman Tuhan yang akan kita renungkan ini, sebelumnya kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan pada kesempatan ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, mensyukuri penyertaan-Mu selama sepekan lamanya. Dan mengakhiri pekan ini ya Tuhan, kami hendak berserah kepadamu. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, lalu artikanlah berita firman-Mu ini bagi kehidupan kami. Amin. Yakobus 4 ayat 6 sampai 10 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Selalu kita diperhadapkan dengan dua pilihan, berjalan menurut kehendak Allah atau menurut kehendak kita. Nah, ketika kita berjalan menurut kehendak kita, berarti kita memilih untuk menjauh dari Allah. Tapi ketika kita berjalan menurut kehendak Allah, berarti kita ada dua hal sekaligus kita hindari. Yang pertama, kita menghindari supaya kita agar tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan. Lalu yang kedua, kita juga memberikan kesempatan kepada diri kita untuk diselamatkan serta hidup dalam pimpinan tangan Tuhan. Nah, ini menjadi menarik bagi kita karena selalu kita terjebak dalam pilihan-pilihan yang tentunya kita berpikir bahwa pilihan yang menyenangkan bagi kita, pilihan yang pada akhirnya tidak menyusahkan, atau sifatnya sesaat menyenangkan tetapi sesaat. Nah, terkadang segala sesuatu yang kita pilih itu perlu perhatian khusus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak pengalaman kehidupan yang mau menegaskan kepada kita berdasarkan firman Tuhan ini, yang jelas bahwa kalau kita mengacu dari ayat yang ke-6, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Saya tertarik dengan firman Tuhan ini karena dikatakan bahwa Ia menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Lalu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, terkadang kita sulit untuk keluar dari kebiasaan kita sebagai manusia. Tapi satu hal yang aku bilang, hanya tunduk kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah, hidup dalam kerendahan hati, lalu berusaha untuk terus mendekat kepada Allah, maka yang pasti Allah ada di pihak kita. Iblis akan lari daripada kita, atau kekuatan kegelapan akan lari daripada kita. Nah, lalu dalam ayat selanjutnya
Dikatakan, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah dirimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu dan berduka cita dan merataplah. Artinya bahwa kita hanya dituntut untuk rendah hati, hidup hanya kepada satu pilihan, hanya punya satu pilihan, tidak bisa seperti motor yang harus standar 2 supaya kokoh. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak bisa punya dua keyakinan, atau kita tidak bisa mendua hati dari Tuhan, karena kita bukan motor. Kalau motor di standar 2 dia akan kokoh, tapi kalau manusia dengan dua keyakinan, mendua hati kepada Allah, maka ia akan ambruk dan binasa. Jadi hanya butuh satu pilihan, Allah atau diri kita sendiri. Mengasihi Allah berarti kita memperoleh segala sesuatu yang boleh kita peroleh dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita mengasihi diri kita dan menjauh dari Allah, maka apa yang kita kasih itu akan binasa. Jadi mari kita hayati itu dalam kehidupan kita, lalu Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita malam hari ini juga akan berdoa bersama dengan keluarga yang ada di sektor pelayanan 3. Sebelumnya ya ada 5 keluarga. Untuk itu mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh menegaskan keyakinan, iman, dan percaya kami. Kami mau tunduk kepada dunia atau tunduk kepada kehendak Allah. Ketika kami tunduk kepada kehendak Allah, maka secara otomatis apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kalaupun itu tidak berkenan bagi kami sebagai orang percaya, maka Tuhan akan menyelamatkan kami. Dan sebaliknya, ketika kami tunduk kepada dunia, maka kami kehilangan kemuliaan Tuhan. Dibutuhkan hikmat dan kesalehan untuk menentukan pilihan. Tapi kami percaya bahwa malam hari ini sebagai orang percaya, ketika kami mau bersekutu, maka pilihan kami adalah hidup dalam terang kasih dan kehendak Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Itu pilihan yang harusnya menjadi pilihan dari setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami juga bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan, yang mengambil bagian dalam channel ini. Bapak berkati mereka. Kami boleh bersyukur bahwa sepanjang minggu ini Tuhan boleh memelihara dan menyertai kami. Tuhan boleh menjauhkan kami dari segala susah bahaya maut, dan kami boleh bersiap untuk mengakhiri minggu ini dan beristirahat untuk memasuki hari peristirahatan di mana kami akan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami diberikan hikmat, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat menjalani kehidupan, terutama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan boleh menyertai dan memelihara jemaat-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu, bagi jemaat-Mu yang ada di sektor pelayanan 3. Kami berdoa bagi keluarga Yeni Evri Beru, keluarga Sri Ekoningsi Suharto, keluarga Everadus Haurisa, keluarga Frederick Mardika Haurisa, dan keluarga Martin Mauguru ya Tuhan. Bapak berkati keluarga dalam keberadaan mereka, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab maupun dalam pergumulan mereka, dalam usaha dan dalam pekerjaan mereka, dalam setiap aktivitas mereka. Bapa berkati juga, beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri maupun sebagai orang tua tunggal. Demikian juga dalam keberadaan sebagai anak-anak kekasih, Bapa pimpin dan sertai berkati juga dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu.
sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dalam kehidupan ini semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, dalam rasa syukur dan terima kasih juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang Tuhan boleh tambahkan setahun usia di sepanjang hari ini. Berdoa bagi Bapak Agung Kordono, juga Bapak Max Donald Air, yang boleh Tuhan tambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, serta jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu juga, mereka yang bergumul dalam berbagai persoalan dan pergumulan kehidupan. Bapak berkati, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Dan malam hari ini ya Tuhan, berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di luar sana ya Tuhan. Berdoa bagi keluarga hamba-Mu Bapak Asa Sandoyo, keluarga Bapak Frans Alurero, keluarga Bapak Tulus Tobing, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang juga setia mengambil bagian dalam persekutuan ini ya Tuhan. Keluarga Rama dan keluarga Salawana ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi keluarga Popoko yang ada di Halmahera juga, dan seluruh saudara-saudara kekasih kami yang dengan setia mengambil bagian dalam sabda dan doa setiap saat ya Tuhan. Bapa berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam usaha. Berkati dalam tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai orang tua tunggal, sebagai suami, sebagai istri, juga anak-anak kekasih mereka dalam keberadaan mereka dimanapun berada. Kami percaya sungguh bahwa kasih Tuhan akan menyertai dan memelihara. Dan malam hari ini berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom. Bapa berkati, jaga istirahat kami, pelihara kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Siapkan hati dan pikiran kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan besok hari. Dan kami berdoa juga bagi pelayanan dan kesaksian tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak berkati, Bapak pimpin, tuntun dan sertai para pelayan-Mu, para diaken, penatua, pengurus perkat dan komisi. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Panitia, baik panitia pembangunan, panitia malam dana, Bapak berkati juga seluruh tenaga medis yang terus bekerja untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, juga gugus tugas percepatan pemutusan penyebaran virus COVID-19 ya Tuhan, dan semua yang berkepentingan, termasuk pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah daerah Provinsi Bali, Kota Denpasar dan seluruhnya ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan gereja yang terus juga ikut terlibat di dalamnya. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami pada malam hari ini. Tuhan jaga istirahat kami, pelihara kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Jauhkan kami dari segala susah, bahaya, maut. Dan biarlah kasih-Mu selalu setia menyertai dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Lalu curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, malam hingga besok pagi nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan.